Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, nama saya Elvisa Fitri Gule. Saya prodi teologi semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari bab 1 sampai 3 tentang mata kuliah dari penginjilan lintas budaya. Kita masuk pada bab 1, yaitu tentang penginjilan lintas budaya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan penginjilan lintas budaya ini? Penginjilan lintas budaya adalah sebuah kosakata yang sangat umum dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dan sebagai warga jemaat. Nah, sebagai sebuah kata umum, makna pengertian dari penginjilan ternyata masih banyak, dan banyak orang juga yang menyalah atau salah mengerti tentang arti penginjilan ini. Nah, penginjilan juga sering dianggap bahwa itu hanya tugas dari seorang hamba Tuhan saja dan bukan tugas dari semua orang tanpa terkecuali. Nah, dalam dasar Alkitab menjelaskan penginjilan, yaitu tentang amanat agung Kristus yang berbunyi, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, pada bagian firman Tuhan ini merupakan amanat agung Tuhan yang Dia perintahkan untuk beritakan kepada semua orang. Nah, selain dari amanat agung, ada alasan-alasan mengapa kita harus melakukan penginjilan, yaitu karena pertama, karena Allah menghendaki bahwa semua orang itu memang harus diselamatkan, karena Dia ingin umatnya itu tidak ada yang memperoleh kebinasaan tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kedua, karena kasih Kristus dan juga kepada sesama. Nah, karena Tuhan mengasihi kita, sehingga juga kita harus mengasihi sesama kita dengan cara kita memberitakan kabar baik kepada mereka. Yang selanjutnya yaitu ketaatan sebagai bukti kasih. Nah, dari tindakan kasih yang kita sering ucapkan, sering kita lakukan, yaitu adanya ketaatan yang kita lakukan dalam pribadi kita masing-masing. Yang selanjutnya yaitu kerelaan. Nah, kerelaan ini artinya, contohnya Nabi Yesaya, kita bisa melihat bagaimana dia panggilannya terhadap Allah. Dia merupakan orang yang salah satu nabi yang diutus untuk memberitakan. Dia rela pergi untuk memberitakan kabar baik, di mana dia juga memuridkan orang-orang percaya untuk menjadi murid Kristus. Nah, ada beberapa definisi dari pengertian penginjilan ini. Menurut Arkips Komite mendefinisikan bahwa penginjilan adalah untuk menghadirkan Yesus akan datang kepada orang percaya melalui orang yang mau menerima Dia dan orang yang mau taat kepada firman-Nya. Dan menurut J.L. Packer, bahwa mendefinisikan penginjilan itu sebagai memberitakan Injil, kabar baik, dan di mana juga adanya pengkomunikasian yang dilakukan oleh orang Kristen sebagai penyambung lidah Allah. Dan kita masuk pada konsep penginjilan lintas budaya. Nah, ada beberapa konsep yang harus kita pahami dalam penginjilan lintas budaya ini, di mana misi dan penginjilan ini sering sekali digunakan secara bergantian dan dianggap sama. Pada kenyataannya bahwa misi dan bahwa pengertian penginjilan dan misi penginjilan itu adalah suatu hal yang berbeda, di mana tetapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dan dikatakan bahwa penginjilan adalah bagian dari misi penginjilan, dan utama dari misi adalah melakukan penginjilan tersebut. Jadi penginjilan dan misi penginjilan itu merupakan hal yang berbeda, tapi tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena mereka adalah saling berkaitan satu dengan yang lain. Jadi penginjilan lintas budaya ini dapat diartikan bahwa suatu pelayanan yang dilakukan oleh orang percaya yang sudah tinggal dalam Kristus dan pergi membawa kabar baik kepada kelompok atau orang-orang yang masih belum hidup di dalam Kristus. Nah, penginjilan lintas budaya ini juga merupakan di mana misi
pelayanan itu lebih khusus karena jangkauannya bukan lagi bersifat lokal tetapi sudah bersifat internal dan juga melainkan interlokal, internasional dan interkultural sehingga disebut sebagai penginjilan lintas budaya. Nah, penginjilan lintas budaya ini juga dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu penginjilan lintas budaya dalam negeri atau lokal. Nah, penginjilan lintas budaya dalam negeri atau suatu pelayanan misi yang terdapat di dalam negeri atau masih dalam satu negara, tetapi mereka mempunyai ras yang berbeda-beda, suku yang berbeda, budaya dan bahasa, tetapi masih di dalam satu negeri. Nah, seorang hamba Tuhan di mana berasal dari suku Jawa pergi memberitakan Injil kepada suku Dayak atau salah satu suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Ini disebut masih penginjilan lintas budaya dalam negeri dan masih di dalam negeri karena masih sama-sama di Indonesia tapi berbeda suku, agama dan ras. Nah, William Carey memberi reaksi tentang tanggapan penolakan terhadap sikap seperti ini, di mana dikatakan bahwa sudah dikemukakan bahwa di tengah-tengah bangsa kita sendiri banyak yang bisa dikerjakan, di tengah-tengah lingkungan bahkan banyak orang sesama kita yang masih angkuh dan orang-orang biadab dari laut selatan, dan karena itu kita punya cukup cara kerja di dalam negeri tanpa pergi keluar negara-negara lain. Bahkan ada ribuan di negeri kita yang jauh dari hadapan Allah. Nah, pelayanan lokal ini dianggap sebagai sebagian orang bahwa itu pelayanan yang tidak terlalu penting karena hanya bisa melayani di situ saja, tidak ada pengalaman di tempat-tempat yang lain. Nah, Yesus pernah berkata bahwa murid-muridnya harus memberitakan Injil kepada seluruh makhluk. Artinya itu tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan maupun tempat di mana mereka harus memberitakan Injil tersebut. Selanjutnya nomor 2 yaitu penginjilan lintas budaya di luar negeri. Nah, penginjilan lintas budaya di luar negeri ini yaitu pelayanan yang memberitakan Injil yang ditujukan kepada kelompok budaya atau komunitas tertentu di negara lain yang berbeda bahasa dan juga peradabannya. Jadi di luar negeri ini berarti dia sudah di luar dari Indonesia, seperti di Amerika. Nah, seperti di Papua itu merupakan penginjilan lintas budaya yang sudah berada di luar negeri. Nah, itu merupakan materi dari pembelajaran bab 1. Sekarang masuk pada pembelajaran bab 2 yaitu budaya dalam kerangka pikir misiologi. Nah, apa sih yang dimaksud arti dari budaya ini? Nah, budaya itu artinya menurut sarjana antropologi adalah hal-hal yang bersangkutan dengan akal, di mana budaya ini sejumlah kebiasaan yang sudah saling berkaitan, dan budaya juga diorganisasikan sosial dan direfleksikan oleh keseluruhannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa budaya ini merupakan kebiasaan kita yang sudah sering kita lakukan secara terus-menerus dan sudah menjadi rutinitas kita sehari-hari. Nah, ada beberapa kepercayaan dan cara pandang dunia, yaitu pertama tingkah laku, yaitu apa yang dibuat atau dikerjakan. Itu artinya di mana lapisan yang paling luar adalah tingkah laku yang dapat diamati dengan mudah. Hal-hal yang dapat diamati adalah kebiasaan-kebiasaan serta bahasa-bahasa dalam berbagai bentuk dan arti. Yang kedua yaitu nilai-nilai apa yang baik atau yang terbaik. Nah, itu kita bisa melihatnya juga melalui tingkah laku kebanyakan bersumber dari sistem-sistem nilai standar tingkah laku dan pertimbangan yang memberikan tuntunan ke dalam hal apa yang baik dan indah atau terbaik dan terindah. Selanjutnya yaitu adanya kepercayaan, artinya apa yang benar.
Jadi kepercayaan-kepercayaan ini berbicara tentang apa yang benar, di mana seringkali kepercayaan-kepercayaan ini dipertahankan secara teoritis tapi tidak memahami atau memengaruhi nilai-nilai atau tingkah laku. Yang keempat itu cara pandang dunia. Nah, yaitu artinya apa yang terjadi. Cara pandang dunia ini merupakan keyakinan dasar dari seseorang yang berfungsi sebagai lensa tafsir terhadap kenyataan dan penuntun menuju keputusan. Jadi itu merupakan bagaimana cara-cara atau kepercayaan cara pandang dunia. Selanjutnya kita masuk pada bagian B, yaitu Injil dan budaya. Nah, dalam gerakan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para misionaris, pernah terjadi perbedaan yang tidak jelas antara Injil dan kebudayaan. Walaupun tidak mudah, tapi Injil dan budaya ini harus dibuat dengan jelas. Nah, Injil dan budaya itu merupakan suatu makna yang berbeda, di mana ada beberapa contoh dari arti budaya atau bagasi budaya, di mana dijadikan sebagai dari pesan Injil seperti demokrasi, kapitalisme, bangku dan mimbar gereja. Dan akhirnya seringkali terjadi permasalahan terhadap budaya yang diasingkan atau dilampirkan pada pesan Injil, dan sehingga mengakibatkan penolakannya terhadap kekristenan. Nah, jadi arti dari Injil dan budaya ini memiliki makna yang berbeda. Nah, kita masuk pada analisis Injil dan budaya. Ketika kita berhadapan dengan budaya, Injil seringkali menghadapi dua kemungkinan, yaitu Injil menelan budaya atau budaya menelan Injil. Dan kedua-duanya itu mendatangkan kerugian. Dan salah satu solusinya yaitu bagaimana kita harus bisa berkontekstualisasi, di mana kita melayani suku-suku terabaikan. Jadi kita tidak bisa membiarkan budaya ditelan Injil dan juga Injil menelan budaya, tetapi mereka sama-sama berkontekstualisasi antara Injil dan juga budaya. Selanjutnya kita masuk pada analisa budaya. Nah, agar tidak terjadinya kekeliruan pada para utusan penginjilan lintas budaya sesuai dengan tahap-tahapnya, sehingga ada beberapa peluang untuk kita melakukan penginjilan, di mana peluang ini merupakan agar cara atau strategi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam penyampaian Injil. Yang pertama yaitu tahap fenomenologis. Tahap fenomenologis ini merupakan di mana kita mencari sesuatu, apa itu permasalahannya tersebut, permukaannya. Kita mencari pengalaman atau melihat apa yang tampak dari panca indera. Jadi kita melihat di luar-luarnya saja mengapa hal demikian bisa terjadi. Selanjutnya yaitu tahap ontologis. Nah, tahap ontologis ini artinya pada tahap mencari realitas atau keadaan yang sebenarnya, mencari apa penyebab hal tersebut bisa terjadi. Nah, itu merupakan pendekatan atau tahap ontologis. Jadi kita mencari tahu realita dan menolak apa yang menjadi hal-hal penyebab lainnya. Dan selanjutnya yaitu kita masuk pada tahap misiologis. Nah, tahap misiologis ini merupakan sebuah tindakan atau buah yang harus kita lakukan, atau sebuah cara agar kita dari setiap materi yang telah kita dengarkan itu kita lakukan melalui tindakan kita, atau apa solusi yang harus kita lakukan dari hal tersebut. Nah, ada beberapa bagian dalam kebudayaan itu, artinya bahwa oleh karena pendekatan misiologi yang baik menggabungkan pandangan emik dan etik dan rela bekerja sama dalam ketegangan yang akan menimbulkan di antaranya. Jadi itu merupakan tahap-tahap untuk mengatasi kekeliruan, yaitu yang pertama tadi adanya tahap fenomenologis, di mana kita melihat apa yang terjadi atau
kita melihat dari luar saja melalui pengalaman atau panca indera. Yang kedua yaitu tahap ontologis, di mana kita mencari tahu terlebih dahulu apa penyebab dari terjadinya hal-hal tersebut. Dan yang selanjutnya itu tahap misiologis, di mana kita melakukan sebuah tindakan atau ada action dari setiap perkataan yang kita lakukan. Nah, itu merupakan peluang atau cara agar kita mengatasi sebuah kekeliruan. Dan jadi di penginjilan lintas budaya ini, antara penginjilan dan budaya itu merupakan hal yang berbeda, dan cara mengatasinya juga kita harus melakukan kontekstualisasi. Kita harus bisa berkontekstualisasi di mana tempat kita berada, di mana kita tempat menjangkau atau melayani suku-suku yang terabaikan. Selanjutnya cara kita kontekstualisasi itu juga atau menyampaikan Injil, apa yang menjadi dasar? Itu dasar kita adalah Alkitab, di mana kita menjadikan Alkitab sebagai atau firman Tuhan sebagai dasar kita, karena itu merupakan otoritas tertinggi bagaimana kita menghadapi cara pandang sin. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab 3, yaitu tentang petunjuk dan tantangan penginjilan lintas budaya. Nah, dalam petunjuk ini ada beberapa ada 8 petunjuk yang dilakukan atau yang diberikan oleh kepada misionaris yang ingin melakukan penginjilan secara kontekstualisasi, yaitu pertama, Alkitab harus menjadi otoritas final dalam proses kontekstualisasi. Artinya kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi dasar utama atau sebagai fondasi kita dalam melakukan penginjilan misi Allah. Yang kedua, elemen suprakultural, artinya Injil itu harus dipelihara dalam proses kontekstualisasi. Yang ketiga yaitu pemimpin lokal perlu berada di garis depan dan merefleksi hasil-hasil formulasi teologis secara kontekstualisasi. Yang keempat yaitu formulasi, di mana teologi perlu dibangun berdasarkan informasi, refleksi teologi yang sebelum dan menjadi bahan dialog dengan komunitas Kristen yang lebih luas untuk menolak adanya sinkretisme. Yang kelima yaitu sinkretisme perlu ditolak dalam proses refleksi teologi lokal. Yang keenam yaitu kesabaran dan kerendahan hati diperlukan oleh seorang misionaris, karena dalam melakukan komunitas Kristen yang baru-baru mencoba untuk menjadi sinkretisme dan mencoba mempengaruhi tingkah dan perilaku kita. Selanjutnya yaitu sebuah model lokal, di mana dalam berkontekstualisasi yang mengimbangkan Alkitab dan konteks sosial budaya harus dilakukan. Nah, ada beberapa tantangan juga yang harus dihadapi oleh para penginjil lintas budaya, yaitu menjadi seorang penginjil ada beberapa respon terhadap panggilan Allah, sekaligus merupakan juga sebuah keputusan yang besar, di mana kita juga pasti akan menghadapi yang namanya sebuah tantangan dalam memberitakan kabar baik. Dan di dalam itu ketika kita melakukan penginjilan di suku-suku, bukan berarti kita malah terlena atau terpengaruh dengan keadaan, bahkan malahan kita menjadi terbawa arus oleh tempat yang kita injili. Bahkan jadi kita yang terbawa, bukan kita yang memberitakan Injil, tetapi kita yang menjadi terpengaruh dalam hal-hal yang tidak baik terhadap suku tersebut. Dan itu merupakan tantangan juga yang paling berat yang akan kita hadapi ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya. Nah, ada beberapa juga hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam kita melakukan penginjilan yang lintas budaya. Yang pertama yaitu bahasa, di mana ketika kita melakukan penginjilan, maka bahasa ini harus sangat diperhatikan sekali, mengandung arti. Maka kita harus bisa menyesuaikan bahasa kita, di mana kita bisa menyesuaikan dengan bahasa tempat kita melakukan penginjilan tersebut. Nah, selanjutnya yaitu pandangan hidup, di mana mereka bisa melihat teladan kita melalui pandangan hidup, di mana kita juga akan menjadi teladan melalui kehidupan kita. Sebab tidak mungkin kita berbicara hal-hal yang baik tentang Tuhan tetapi kita hidup tidak sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai. Nah, kita juga harus mempelajari nilai-nilai
yang dihargai oleh suku terabaikan, di mana mereka membuka banyak peluang untuk penginjilan. Maka kita juga harus menghormati nilai-nilai yang mereka bagikan kepada kita. Bukan berarti kita langsung mengatakan bahwa nilai-nilai yang mereka lakukan itu tidaklah baik dan tidaklah benar. Nah, selanjutnya itu kepemimpinan. Cara kepemimpinan setiap suku juga mempunyai ciri khas yang berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana kita bisa memimpin tempat di mana kita akan melakukan sebuah penginjilan. Selanjutnya itu organisasi sosial, di mana kita harus memegang bahwa kita juga harus mempelajari dan menyesuaikan bahwa penginjilan itu juga melakukan sebuah organisasi sosial, di mana artinya kita akan melakukan banyak kesulitan walaupun kita sudah terbiasa, tapi kita harus bisa berorganisasi dengan orang-orang di luar sana, bahkan dengan masyarakat sekitar kita. Jadi itu merupakan tantangan, bahkan cara-cara kita melakukan penginjilan lintas budaya. Seperti yang saya katakan tadi, ada beberapa hal-hal yang dapat kita perhatikan ketika kita melakukan penginjilan lintas budaya. Yang pertama tadi bahasa, kedua pandangan hidup, tiga nilai-nilai, keempat kepemimpinan, dan yang terakhir organisasi sosial. Jadi melalui penginjilan lintas budaya ini atau tantangan-tantangan yang sudah kita pahami akan kita hadapi di tempat kita akan bermisi, biarlah kita bisa berkontekstualisasi dan kita bisa menyesuaikan di mana tempat kita akan diutus atau di mana tempat kita akan melakukan penginjilan lintas budaya. Jadi biarlah materi-materi yang telah saya sampaikan tadi dari bab 1 hingga sampai bab 3 bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Shalom.